pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Senang sekali kita boleh bersama-sama di tempat ini. Di minggu yang terakhir kita boleh bersama-sama di hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kita yang kita alami sampai hari ini. Mari boleh saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Dan firman ini boleh terus Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyangkap ular yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk mencegah engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kita berikan tepuk tangan terbaik buat kita. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Di pagi hari yang indah ini, di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-9 tahun 2025, tahun penuaian ini, kami tahu Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat menyertai kehidupan kami. Satu minggu kami lewati bersama dengan Engkau, dan semuanya baik Tuhan lakukan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur terima kasih kami yang kami alami sepanjang satu minggu, lewat puji-pujian kami, nyanyian kami, mazmur kami bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hadirlah Engkau Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi setiap hati kami Bapa, sehingga hati kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, hati kami terus diperbaharui oleh kuasa darah Yesus. Kami nikmati Engkau, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Engkau lewat mulut kami, lewat hidup kami, sehingga yang terbaik boleh terdengar dari tempat ini puji-pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami yang hadir pada saat ini, bahkan umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan melindungi, Tuhan mempercepat perjalanan mereka, sehingga boleh tiba di tempat ini, kami boleh bersama-sama terus menikmati Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, boleh tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Biar kita terus tinggikan Allah kita lewat pujian kita di tempat ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia,
Nyatakan dengan
merasakan kehadirat Allah menjamah setiap hidup kami. Ketika kami terus mengagungkan Engkau Yesus, ada kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah setiap umat-Mu yang menyembah-Mu ya Tuhan. Saat-saat terindah pagi ini, di hadirat-Mu kami berjumpa dengan Engkau. Waktu yang ada saat ini kami tidak mau sia-siakan ya Tuhan. Namun Tuhan berikan kesempatan bagi kami terus merasakan hadirat Allah, menjamah dan memulihkan setiap kehidupan kami. Biar jamahan itu terus menghampiri hidup ini ya Tuhan. Kuasa itu terus memenuhi setiap ruang hati kami ya Bapa. Muralamaya di
sukacita Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini Tuhan baik bagi kami dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti aku ada hari ini. Yes, thanks you God. Tuhan baik. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sangat sekali lagi kepada Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami adalah baik. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti Tuhan baik, yes, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Seperti pelangi, sehabis hujan, berkat Allah terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami sampai hari ini. Kami ada karena Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik. Dan semua yang Tuhan lakukan, sukacita menjadi bagian kami. Terpujilah namamu Bapa, kami siap memuji Engkau, dan biarlah kiranya hadirat Tuhan terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Rumah Tuhan yang bersukacita boleh bersama-sama kita katakan. Boleh tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Dan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Dia bahwa Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan Yesus boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau pilih jalan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujiku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan.
setiap hari-hari yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Yang menikmati hari-hari kebaikan Tuhan, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Selamat kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan terbaik sebelum kita menantikan firman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu Bapa, buat lawatan-Mu, buat kuasa dan kehadiran-Mu yang terus memberikan keberadaan kami sampai saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami memberi pada dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami buat Tuhan melayani. Kami tidak sia-siakan waktu yang lalu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup ini melayani Engkau seperti ini. Selagi kami kuat, selagi kami bernapas, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari sekali sama-sama kita bangkit berdiri. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
luar biasa, kasih-Mu dahsyat kepada kami. Kami hidup bukan biasa-biasa saja, bukan menjalani kehidupan ini saja, tetapi kami mempunyai tujuan surgawi di dalam kehidupan kami yang harus kami selesaikan di dunia ini. Setiap tahapan hidup kami menjadi berkat. Bahkan sampai akhirnya kami menyelesaikan tugas hidup kami dengan penuh kemenangan. Bapa surgawi, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ini roh kami bersukacita, roh kami menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini waktunya kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati, jiwa, roh, telinga kami, pikiran kami bagi setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, sekarang kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Ucapan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Luar biasa. Kita setiap minggu datang ke tempat ini beribadah di gereja supaya ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Perjumpaan pribadi itu membuat roh kita menyala-nyala. Perjumpaan pribadi itu membuat kita disegarkan. Perjumpaan pribadi itu membuat kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan di surga, dengan Bapa surgawi. Aliran sungai dari surga mengalir atas hidup kita. Ada amin? Bapak ini sudah bisa merasakan pasti. Ya. Ketika satu minggu hari Jumat, Sabtu capek lelah ya, hari Sabtu mungkin istirahat, ada acara keluarga, kemudian kita berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan dan kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, roh kita kembali menyala-nyala. Ada amin? Itulah firman yang menguatkan kita. Itulah firman yang menjadi makanan bagi roh kita. Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya, kalau di Indonesia kita katakan manusia hidup bukan dari nasi saja. Ya. Jangan hidup dari nasi saja. Bukan dari burger juga. Ya. Tetapi hiduplah bersama dengan firman juga. Makan firman setiap hari. Makan firman bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Makan firman bersama dengan persekutuan umat Tuhan dimanapun berada. Ada amin? Kita akan belajar firman Tuhan sekarang ini di penghujung bulan September, yaitu Love Conquers All, atau kasih mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan mengenai tema utama kita akan terus mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang mengenai cerita sekolah minggu. Next. Yaitu mengenai manusia ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu artinya Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, ya, kita harus tahu bahwa pertama kali manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Segambar dan serupa, mungkin bukan wajahnya sama, bukan ya. Tetap kodratnya sama, kuasanya sama, kemuliaannya sama. Sehingga pada saat itu manusia jalan-jalan di Taman Eden, Tuhan datang, Tuhan itu Allah Bapa datang dan ngobrol. Bayangkan ya, ngobrol muka dengan muka seperti seorang sahabat. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang awalnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mempunyai kemuliaan yang sama, mempunyai kekudusan yang sama, mempunyai sifat yang sama, semuanya sama. Maka di sini ditekankan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita tahu bahwa berikutnya
manusia apa? Jatuh dalam dosa. Ya, jangan mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Diambil juga, diambil juga. Dan kita tahu pada saat itu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab apa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati. Disinilah kita bisa belajar adanya struktur di dalam kehidupan manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Adam makan, Hawa makan, pada saat mati atau hidup? Pada saat itu masih hidup. Jadi apa yang mati dong? Ya. Karena sampai Kejadian 5 pasal 5 dikatakan, ya, Adam berumur 930 tahun lalu matilah dia. Jadi setelah makan buah itu dia masih hidup 930 tahun. Jadi apa dong yang mati? Ya. Yang mati adalah rohnya yang mati. Tetapi itu pun, ya, setelah rohnya mati pada saat yang sama, tubuhnya pun lambat laun mengalami penurunan dan akhirnya mati juga. Jadi yang pertama, kematian dialami oleh roh manusia, dan kemudian tubuhnya juga mengalami kematian. Dan sebelum tubuh itu mengalami kematian, ada suatu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun akon ara dan membuat cawat. Ini agak unik ya, agak unik. Kenapa tiba-tiba manusia bisa telanjang? Apakah sebelumnya juga telanjang? Sebetulnya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tahu apa yang terjadi di kitab Kejadian, kita bukan di kitab Wahyu. Jadi sebetulnya sama. Permulaan dan di akhir itu ciptaan yang baru sama seperti diciptakan mula-mula. Artinya bahwa ketika manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, dia punya apa? Kemuliaan Tuhan. Dan ketika punya kemuliaan Tuhan, dia punya apa? Jubah kemuliaan Tuhan. Nggak ada di surga itu orang telanjang, nggak ada. Di surga orang pakai jubah kemuliaan yang dahsyat. Tetapi pada saat dia kehilangan kemuliaan Tuhan, jubahnya lenyap dong, dan dia melihat menjadi seorang yang telanjang. Ini kematian yang kedua. Yang pertama rohnya mati dulu, yang kedua berikutnya tubuhnya mati. Itulah sebabnya manusia mati sepanjang masa dari Adam Hawa sampai sekarang ini. Ya, saya sudah memakamkan banyak sekali orang, terutama COVID yang dulu, ya. Itu tubuhnya nggak tahan sama sakit penyakit, nggak tahan sama kecelakaan, dan akhirnya mati. Mau anak kecil baru lahir, orang dewasa sudah tua, semuanya pasti akan mati. Artinya apa? Bahwa ciptaan mula-mula yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dirusak semuanya oleh dosa. Kemuliaannya lenyap, tubuhnya mati. Bahkan Alkitab berkata, ya, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Oleh karena apa? Adam. Ya, istrimu akan susah payah melahirkan. Itu artinya apa? Bahwa hidupnya memang susah payah sampai engkau kembali menjadi debu. Sebab dari situlah engkau diciptakan. Dari debu kembali menjadi debu. Kita harus paham ini ceritanya, supaya kita tahu bahwa level kita sekarang ada di sini. Apa yang kita hadapi sekarang di sini. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Jadi segala sesuatu dimulai dari kitab Kejadian, dan terus sampai masa Tuhan Yesus, sampai masa sekarang ini. Dan kita akan mengenapi kitab itu. Ada amin? Kita akan dipulihkan. Tubuh yang fana ini akan diubah dalam sekejap mata. Itu pemulihan ketika rapture, pengangkatan. Jadi kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan nyatakan apa? Kejahatan itu menimbulkan kejahatan yang lain. Ketika Adam Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian punya anak dong, namanya Kain dan Habel. Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban dia. Tetapi dikatakan apa? Kain dan korban persembahannya apa? Tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya
muram. Pertama dosa dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia ingin menjadi seperti Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ya, berarti ingin tahunya tinggi dong. Dan ketika dia punya anak, nggak ada yang ngajarin loh, nggak ada yang ngajarin. Dosa itu sudah berbuahkan dosa yang lain, yaitu dosa yang sangat mula-mula, yaitu iri hati. Bapak Ibu Saudara, tolong pahami, dosa mula-mula ini sangat mengerikan sekali. Bahkan pemuji di surga pun jatuh karena dosa ini, yaitu apa? Iri hati. Ada Kain, ada Habel, ya. Kain mempersembahkan korban, Habel mempersembahkan korban. Sama-sama mempersembahkan korban kepada siapa? Tuhannya beda-beda nggak? Sama dong, tuhannya sama, tuhannya satu. Kain Habel dari perut, lahir dari perut yang sama dong. Artinya dua saudara yang sama membuat mesbah, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Kain korbannya tidak diterima oleh Tuhan. Habel korbannya diterima oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan pada saat itu ya, apakah Habel terus ngolok-ngolok Kain, lu persembahan lu gak diterima oleh Tuhan dong? Apakah seperti itu? Halo Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita berpikir seperti itu? Apakah kemudian Habel meninggi-ninggikan diri, lu ya persembahanmu ditolak loh, ditolak? Apakah seperti itu? Tidak. Ada penyebab kenapa persembahannya Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Karena apa? Hati. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan bukan besar kecilnya persembahan, bukan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk Tuhan, tetapi apakah hati kita murni di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama mempersembahkan korban sama, kualitas jumlahnya sama, caranya sama, tetapi yang satu diterima, satu ditolak. Karena apa? Hati. Dan ternyata memang betul, hati yang jahat itu menghasilkan perbuatan yang jahat. Dan kita tahu berikutnya yang terjadi apa? Pembunuhan. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Serem kan? Sekarang ini kita lihat ya, sekarang ini zaman modern, jealous itu mengerikan sekali. Tanpa kita ngomong apapun, orang jealous sama kita. Udah, percaya aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kenapa orang jealous kepada Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena kau diberkati Tuhan. Karena kau dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kau berharga di mata Tuhan. Orang jealous sudah. Di antara penduduk Indonesia, umumnya orang jealous sama yang bernama Kristen. Di mana-mana dicemburuin. Kenapa? Karena selalu berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Kita nggak perlu memusuhin orang lain, tapi orang lain memusuhi kita. Itu di dalam masyarakat yang sangat besar. Kemudian di kantor coba, Bapak Ibu Saudara rajin bekerja, nggak musuhin siapapun. Kemudian Bapak Ibu berhasil. Apakah orang seneng? Nggak seneng. Ketika kau naik pangkat, naik jabatan, apakah orang seneng? Nggak seneng. Itu namanya jealous. Dan jealous ini sudah ada dari zaman Adam, Hawa, Kain, Habel. Dan ketika itu terjadi, ya, itu akan membuat tindakan berikutnya. Banyak sekali. Bahkan sampai kepada pembunuhan. Ya, sudah tidak asing bahwa orang bekerja, terutama anak Tuhan, itu dibully dalam artian ya, selalu diberikan masalah-masalah supaya tidak naik pangkat, supaya pekerjaan bermasalah. Di sekolah pun juga sama, Bapak Saudara. Di tempat main, di rumah dan sebagainya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kau dikasih Tuhan. Amin. Karena kau berharga di mata Tuhan. Tuhan berkenan atas engkau. Apapun yang kau perbuat, Tuhan berkenan atas engkau. Dan itu membuat orang lain jealous. Saya harapkan kita juga tidak mempunyai hal seperti itu. Karena jealous itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan jahat, tidak.
Itu karena orang berhasil dan kita ngiri sama mereka. Orang diberkati, kita ngiri sama mereka. Dan tolong pahami Bapak Ibu Saudara, kalau kau jealous, yang rugi dirimu sendiri. Firman Tuhan kepada Habel ngomong, Habel, Kain, kenapa mukamu muram? Hatimu panas, lihat itu. Iblis sudah mengintip-intip di depan pintu dan kau harus berkuasa atasnya. Tuhan tahu ya bahwa ketika hatinya panas ya, jealous, setan punya hak untuk masuk dan menyerang. Dan dia akan terus ngobok-ngobok. Kenapa dia bisa berhasil? Lu sebenarnya kan juga sama. Terus panas, makin panas. Dan akhirnya merencanakan kejahatan. Akhirnya merencanakan mungkin bukan bunuh orang ya, tapi jam sekarang kita ngomongin orang. Jelek-jelekin orangnya, dia itu kan gini. Ya, kita jalan ke sono kemarin ngomongin orang itu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ada satu hal yang menarik. Kalau ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara, ya, apakah Bapak Ibu Saudara milih dijelesin orang atau tidak dijelesin orang? Milih yang mana? Nggak dijelesin. Kalau nggak ya berarti ya, kau sama dengan mereka. Ya. Karena kalau dijelesin otomatis kau berhasil, kau diberkati Tuhan. Ya, kau terpilih, kau menjadi pemimpin kepala. Pemimpin itu ada berapa jumlahnya? 1 dong. Kepala itu ada berapa? 1 dong. Orang yang berhasil itu banyak atau sedikit? Sedikit dong. Dan saya percaya itu bagian Bapak Saudara dan saya. Amin. Ya, itu ada berkat anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan seperti Habel. Ya, engkau tidak perlu bersusah payah dan keringat jungkir balik, tidak. Tetapi hiduplah berkenan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ya. Sia-sia orang yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur diberkati. Artinya apa? Berkat itu sudah diberikan, tinggal berikutnya kita bekerja, Tuhan berikan lagi. Ya. Bukan berarti tidur-tiduran terus ya, bukan. Ya, tetapi berkatmu itu sudah ada, tinggal kamu jalani, ambil selesai. Usaha yang dilakukan oleh anak Tuhan tidak sebanyak orang-orang dunia untuk mencapai kesuksesan yang sama. Tolong pahami Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah bagianmu dan saya. Dan bersukacitalah, bersyukurlah kalau tetanggamu iri sama engkau. Bersyukurlah, bersukacita kalau teman-teman sekolahmu selalu ngomongin engkau, ngata-ngatain engkau ya, bahkan bully engkau. Bersyukurlah. Bahkan ketika engkau dikerja, di tempat kerja, semua orang menyerang engkau karena engkau baik, karena engkau berhasil, karena engkau diberkati. Bersukacitalah. Ada amin? Tuhan Yesus, bayangkan, dia gak ngapa-ngapain loh. Artinya gak pernah berbuat jahat. Dia bikin yang baik semuanya. Tetapi dia mati disalib karena apa? Kecemburuan. Kecemburuan yang sangat besar sampai mati disalib. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya meniru teladannya siapa? Dosa yang satu berbuahkan dosa yang lain. Setelah bunuh saudaranya, Kain ditanya sama Tuhan, di mana Habel adikmu itu? Kemudian apa? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Dosa berbuahkan dosa yang lain. Ini adalah nature sifat dosa. Dan manusia tidak bisa lepas dari dosa ini. Selain rohnya mati masuk neraka, tubuhnya pun sepanjang hidupnya terikat oleh dosa. Tidak bisa melepaskan diri dari yang jahat. Ya, bahkan sebelum kisah Nabi Nuh, Alkitab mencatat, ya, rencana hatinya ada kejahatan semata-mata. Dan itu terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kalau lihat YouTube ya, TikTok, IG segala macam, kalau orang ngomongin ngata-ngatain orang itu kata-katain binatang keluar semuanya. Dan gak ada yang malu sama sekali. Ya mau ngata-ngatain pemerintah kah,
artis kayak pendeta kayak siapa dia katain aja. Itu manusia dunia memang seperti itu. Dan sekarang nyata terjadi. Tetapi puji syukur, kita mengucap syukur karena ada satu pribadi yang mengasihi kita, yaitu Tuhan. Ada amin. Tuhan dulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah. Artinya kasih itu bukan berasal dari manusia. Kasih itu mula-mulanya berasal dari Tuhan. Karena manusia sudah jatuh dalam kubangan dosa, gak bisa lagi bangkit ya kecemplung lagi di dalamnya. Satu-satunya cara Tuhan sendiri harus turun untuk mengangkat manusia, didudukan di tempat yang terhormat sebagai anak Allah. Jadi ingat ya, inisiatif keselamatan bukan dari manusia. Inisiatif keselamatan berasal dari Tuhan. Tidak ada satu manusia dengan usahanya sendiri bisa selamat masuk ke surga. Tolong pahami. Hanya ada satu ya, kepercayaan iman di dunia ini yang menyatakan bahwa Tuhan sendiri punya inisiatif untuk mengangkat manusia dari dosa, yaitu Tuhan sendiri melalui siapa? Tuhan Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara di sini maupun yang terhubung dari YouTube ya, beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah kita diangkat menjadi anak Allah. Dipulihkan lagi. Kita bukan manusia biasa. Kemuliaan roh kita dipulihkan lagi. Sehingga kalau tubuh kita mati, dari debu menjadi debu, roh kita masuk ke surga. Ada amin? Sehingga kutukan dosa sudah dipatahkan di kayu salib. Kutukan dosa. Ingat ya, Tuhan Yesus mematahkan kutukan dosa di kayu salib. Apa yang pertama kali? Roh kita. Tetapi yang kedua, yang luar biasa sekali, Tuhan tahu bahwa kita masih hidup di dunia. Masih hidup di dunia. Selama hidup di dunia, jungkir balik pasti ada dong. Karena manusia terikat dalam tubuh dosa yang pasti mati. Mati adalah kutukan dosa. Dari debu kembali menjadi debu. Tuhan tahu itu. Itu luar biasa. Makanya Tuhan memberikan apa? Roh penolong. Dikatakan aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Sampai masuk surga. Sampai masuk surga. Artinya tidak meninggalkan kita hidup di dunia begitu saja, tetapi menolong kita terus-menerus. Dan berikutnya lagi, roh ini juga roh yang menghibur, roh ini yang mengajar firman Tuhan, roh ini yang mengingatkan firman Tuhan. Dahsyat. Jadi kita bukan hanya jaminan masuk surga saja, tetapi selama kita hidup di dunia di dalam tubuh yang fana, ada pribadi Tuhan yang di dalam diri kita. Ada amin? Di dalam dirimu ada roh Allah, roh Tuhan sendiri yang menolong kau, menghibur, menyertai, mengajar, mengingatkan akan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya kehidupan. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah manusia surgawi. Rumahmu ada di surga. Yang di dunia apa? Inventaris. Rumahmu sebaik apapun di dunia ini inventaris. Sebenarnya juga ditinggal 70 tahun, 80 tahun meninggoy ya toh. Ya, dikubur, selesai. Diambil orang, diambil anak-anakmu, dijual. Ya. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di dunia. Jadi selama kita ada di dunia, kita punya tugas dari Tuhan sebagai anak Allah, yaitu apa? Membagikan kasih Tuhan. Dan ketika kita terus ada di dunia, nggak usah khawatir, karena kita ada anak Allah, roh Allah ada pada kita. Roh yang apa? Yang menolong. Roh apa? Menghibur, mengajar, mengingatkan firman Tuhan. Mana ada manusia di dunia yang mendapatkan privilege seperti ini? Kedahsyatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yang diberikan roh Tuhan yang dahsyat, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dengan roh ini, hidup kita berpadanan dengan Tuhan, dipulihkan lagi. Ciri khas orang Kristen adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Makanya hidupmu juga penuh dengan kasih. Karena roh yang penuh kasih ada padamu, yaitu Roh Kudus. Melalui pertolongan roh ini, kita bisa yang pertama mengalahkan iri hati. Manusia biasa mungkin sulit
tetapi anak Tuhan bisa. Karena dari iri hatilah segala macam kejahatan muncul. Dikatakan apa? Di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alkitab berkata seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat ada teman kita datang tiba-tiba suasana kacau balau, ini udah baik-baik, kita punya program, kemudian ada orang datang rusakin semuanya. Ini orang-orang yang dalam hatinya ada iri. Anak Allah tidak seperti itu. Anak Tuhan selalu membuat hal yang baik, membuat sukacita, damai sejahtera. Kalau ada program-program, ada panitia-panitia, ada anak Tuhan di situ pasti berhasil. Ada amin. Bahkan di tengah-tengah organisasi dunia sekalipun, ketika ada anak Tuhan di situ, organisasi itu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada iri hati. Anak Tuhan ingin supaya semuanya berhasil dengan baik bersama-sama. Ada amin. Anak Tuhan tidak ingin meninggikan dirinya. Anak Tuhan ingin membagikan kasih yang mengalahkan iri hati ini. Orang berhasil, monggo silakan aja. Saya bersyukur karena sudah bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Karena apa? Pujian bukan berasal dari manusia. Pujian kita berasal dari mana? Tuhan. Ada amin. Ketika engkau menyelesaikan tugasmu dengan baik, Tuhan yang berkata, baik sekali hambaku yang setia. Ini kunci yang dahsyat, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang bisa mengalahkan iri hati. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama adalah kita menghindari iri hati dengan mencukupkan diri. Kalau kita melihat sekarang ini banyak sekarang orang flexing, toh, ya flexing makan di tempat yang mewah, flexing naik pesawat, flexing jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, flexing ya. Padahal kita tahu sebetulnya levelnya nggak seperti itu deh, ya. Padahal tidak seperti itu. Kalau levelnya tidak seperti itu, tetapi yang ditampilkan bisa lebih tinggi, artinya apa? Dia hidup lebih tinggi daripada yang dia punya. Dan inilah asal muasal dari segala macam korupsi. Jadi kalau ada orang berkata supaya nggak korupsi, duitnya ditambahin, gajinya ditambahin, apakah bisa mencegah korupsi? Nggak bisa. Semakin tinggi orangnya fleksinya maunya lebih tinggi lagi. Dikasih duit lebih tinggi, maunya fleksinya lebih tinggi lagi. Gak akan ada habisnya. Manusia tidak akan ada habisnya. Karena dia mau lebih terus lebih lagi. Maka kita berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada amin. Ya. Saya menikah udah lama, bekerja udah puluhan tahun. Bisa makan di mana aja sampai kapanpun. Ya. Makan di warteg juga enak, makan di pinggir jalan juga enak. Tetap sama. Sukacitanya tetap sama. Suatu kali makan di hotel berbintang juga gak ada masalah. Tetapi jalan-jalan bersama dengan teman-teman, ayo mampir di pojokan, makan juga tidak ada masalah. Karena apa? Ya hidup saya seperti ini dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sukacita itu ada di dalam hubungan yang penuh sukacita, keluarga yang penuh sukacita. Sukacita itu gampang, tidak perlu ditandai dengan hidup yang mewah dan sebagainya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba bayangkan, seberapa banyak duit yang kita punya, kita makannya bagaimana coba? Makan yang maksimal sehari 3 kali dong. Apalagi usia sudah tua seperti saya ini ya, itu makan sehari sekali udah. Lebih dari itu pasti pilih-pilih dikit aja. Karena apa? Begitu makan teratur sehari 3 kali, udah berat badannya nambah-nambah, usul olahraga dengan keras lagi supaya nurun lagi. Ya, di atas usia 50 itu makan harus dijaga. Ya, kalau masih 20 makan yang banyak, nge-gym biar bentuk otot dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara di atas 50-60, makanmu harus dijaga. Ada amin. Ya, Pak Eko itu ya, makan harus dijaga. Orang tua harus seperti itu. Kalau tidak, segala macam sakit penyakit ada padamu. Engkau punya duit banyak, pengennya makan enak, ya susah dong. Ya. Itulah wisdom hikmat, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Selebihnya duitnya buat apa? Buat melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Karena kau diberkati supaya apa? Menjadi berkat.
Sibukkanlah diri dengan yang ada padamu, dan yang terutama adalah apa? Mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, mengucap syukur. Punya berkat bonus lebih banyak, mengucap syukur. Suatu kali mesti pinjem dikit, mengucap syukur. Karena ada kalanya Tuhan akan menguji engkau. Apakah engkau mengucap syukur ketika engkau berkelimpahan? Kadang Tuhan ingin kau mengucap syukur dalam masa kekurangan juga. Ya, bukan berarti harus bangkrut, tidak. Ya, ada masanya di level kamu itu engkau, waduh duitnya kurang ya, mengucap syukur, nggak ada masalah. Karena Tuhan itu baik. Nanti Tuhan akan kembalikan berkat-berkat yang banyak. Nggak usah khawatir, Tuhan itu dahsyat. Ada amin? Ya, karena kita punya Roh Kudus, kita punya kasih yang mengalahkan benci dan dendam. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dahsyat loh. Tuhan Yesus katakan ya, jangan kau membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Serem kan? Artinya level yang diinginkan Tuhan atas kita, level yang sangat tinggi. Sekalipun demikian, saya melayani banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kepahitan dengan saudaranya, kepahitan dengan orang tuanya, kepahitan dengan menantunya, kepahitan dengan anaknya. Dan ketika itu terjadi, hidupnya menderita. Karena di dalam kepahitan, bitterness, ya, itu segala sakit penyakit akan muncul dalam hidupnya. Kalau kau pahit, ya, tidak pernah bisa melepaskan, ya tinggal tunggu waktu aja. Setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, dirimu akan digerogoti oleh sel-sel yang ganas di dalam dirimu. Ingat ya, kanker itu gak menular, kanker itu muncul di dalam diri manusia, tiba-tiba aja. Dulu gak ada, tiba-tiba kenapa muncul? Nomor 1 adalah apa? Dendam, kepahitan, benci, dan amarah. Jadi sebetulnya kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sekali lagi bukan buat Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak butuh diapa-apain. Tuhan itu dahsyat ajaib. Manusia bisa dilenyapkan, selesai juga gak ada masalah. Tetapi Tuhan kasih firman supaya apa? Supaya manusia diberkati. Ada amin? Kenapa Tuhan kasih firman? Supaya manusia dilindungi, supaya manusia dijagai, supaya hidupmu sehat, kuat. Ada amin? Supaya gak ada kepahitan dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu di dalam hidupmu ada sel-sel yang bisa berubah menjadi ganas. Ketika hatimu ganas, itulah keganasan, itulah cancer. Kalau mau tahu, tidak ada penyakit yang bisa dideteksi selain kanker yang tiba-tiba begitu ya. Sehat di air, umur 40, 50 tiba-tiba muncul. Dimulai dari apa? Hatinya yang tidak bersih, hatinya yang penuh kepahitan, hati yang penuh iri hati. Banyak orang-orang yang sudah sampai tua, hidupnya tua diberkati Tuhan, coba lihat wajahnya, selalu senyum ya. Selalu gak ada masalah ya. Sekalipun dia dijahatin orang, banyak orang yang nyerang dia, tapi mereka ngomong gak ada masalah. Itu kemurnian hati akan menjaga seluruh tubuhnya. Satu hal ya, untuk menyelesaikan masalah ini, sabar dan ampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Iyain aja, iyain ya. Kita lagi nyopir, tiba-tiba orang motong jalan, marah-marah. Iyain aja, ya, oke. Jalan lagi. Ya, oke, yang biasa nyopir di sini ya, Jakarta, daerah sono, Karawang, Bekasi, itu macet-macet itu biasa itu di jalan. Orang teriak-teriak tiba-tiba, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba marah dia. Udah biarin aja. Ya, kalau kita lihat YouTube, banyak orang berantem itu gara-gara ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kaca dibuka teriak, ya. Ada dikejar, ditol dikejar. Wah, jadi masalah, jadi viral. Tangkap polisi lagi. Yang bodoh siapa kayak gitu? Biarin aja orang buang sampah, diambil, buang lagi. Jangan masukin ke dalam hati. Karena setelah engkau nyopir, engkau akan sampai di rumahmu. Ya, ketika engkau masukkan di dalam hatimu sampai di rumah, sampah ini akan mengotori rumahmu. Ya. Ketika kamu mulai berangkat bekerja, dimaki-maki orang, kemudian kamu balas maki-maki, itu artinya sampai kamu masukkan dalam hatimu. Dan ketika kamu sampai di tempat kerja,
Sampahmu itu akan mengotori tempat kerjamu. Halo, ini rahasia yang dalam. Firman Tuhan bukan buat Tuhan ya, tapi buat engkau, buat saya. Supaya kita diberkati, supaya hati kita murni menjadi berkat bagi keluarga dimanapun kita berada. Sabar ampuni, sabar ampuni. Pengampunan bukan untuk Tuhan, pengampunan buat engkau. Orang yang nggak bisa ngampuni ya, matinya susah. Saya melayani banyak orang yang mau meninggal nggak bisa. Lama sekali bertahun-tahun. Ketika kita doain layani, udah ampuni saja. Ya, ampuni. Oh nggak bisa, ya udah selesai dong. Orang dia udah menyatakan nggak bisa mengampuni. Ya, tubuhnya punya hak untuk memegang rohnya dia, nggak keluar. Begitu dia ngomong aku mengampuni, benar-benar selesai. Artinya bahwa sampai mau mati pun susah. Ampuni saja. Yang kedua, mungkin kita sebel juga ya, orang-orang kok masih ada orang kayak gini hidup lagi ya. Nyebelin hidup lagi. Teman kita sendiri, teman pelayanan sendiri. Kenapa dia ngomong kesana kemari, orang yang gegah seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka diurusin. Ampuni saja, biarkan saja. Biarkan Tuhan yang mendidik dia. Ada amin. Apalagi yang nyebelin pendeta kita. Jangan membalas karena dia orang yang diurapi Tuhan. Biarkan saja, kasih kepada Tuhan ya. Ada orang-orang yang kepahitan itu justru dengan pendetanya dia. Serem kan? Ada dia nggak mau ke gereja, kita datang, kita ngobrol baik-baik. Nggak mau, kenapa? Karena aku kepahitan sama pendeta. Emang mau dibalas pendeta itu, balas juga nggak apa-apa. Tapi hancur hidupmu, karena apapun pendeta itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Iya ya, bahkan Daud pun nggak berani bunuh Saul kok. Karena pengurapan Tuhan ada pada dia. Kita belajar dari Daud. Biarkan Tuhan yang membalas dia. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau membalas, iblis punya hak legal atas engkau untuk menghancurkan hidupmu. Kenapa? Engkau sudah mengambil alih hak tuh. Ya. Kalau Tuhan ngomong jangan dibalas pembalasan aku, sekali lagi itu untuk engkau sendiri, bukan untuk Tuhan. Ada amin? Untuk menyelamatkan hidupmu, untuk melindungi engkau. Ada amin? Dan yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita khawatir dong. Apalagi masa-masa ini tahun 2025, orang berkata tahun 2026 akan lebih parah lagi. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau memakan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Orang yang khawatir itu sebenarnya tidak bisa mengubah apa yang akan ada di depannya. Bahkan selangkah berikutnya juga nggak tahu kok. Kita bukan peramal, kita bukan menentukan kehidupan kita. Tetapi ketika kita khawatir itu akan menggerogoti hidup kita. Firman Tuhan katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya bikin penyakit itu makin parah, saking parahnya dibungkuk. Karena apa? Khawatir itu sesuatu yang belum terjadi. Bapak Ibu Saudara, khawatir itu akan masa depan. Khawatir itu akan sesuatu yang tidak jelas. Banyak orang khawatir tentang segala sesuatu, padahal sebetulnya hidupnya masih baik-baik saja. Dia punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, tapi khawatir. Dan kekhawatirannya akan merongrong terus merongrong sampai dia bongkok, sakit. Nggak mati-mati. Kalau mati lumayan ya, tapi nggak mati-mati. Karena ketika melawan firman Tuhan, iblis punya hak legal atas hidup mereka. Mengerikan sekali. Makanya saya selalu katakan di mimbar ini, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan walaupun susah, walaupun aneh, kerjakan saja. Karena ini adalah cara Tuhan untuk melindungi hidupmu. Tidak usah khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah khawatirmu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Apapun juga ketika khawatir, Tuhan, aku ucap syukur. Ada demo nanti berangkat gimana ya? Kan khawatir tetap dong. Ya, mengucap syukur aja. Udah Tuhan, kalau kantor nggak suruh libur, gue juga berangkat aja. Ya khawatir ada juga dong. Tapi Tuhan akan menjaga aku. Naik kereta, berangkat. Mau turun kereta ada WA dari HRD. Libur, aku puji Tuhan balik lagi. Ada amin.
Banyak sekali kekhawatiranmu itu tidak terbukti. Tidak terbukti. Karena Tuhan yang menyelamatkan kau. Bagi orang lain terbukti. Ya, naik mobil, naik motor, sampai di kedemu, motor apa sih, mungkin batu, mobilnya pecah kacanya. Itu orang dunia. Tapi yang Tuhan tidak. Mau berangkat, tiba-tiba jalannya macet, kita balik. Muter-muter, balik lagi ke rumah. Itu cara Tuhan. So, tidak usah khawatir. Karena yang menjaga engkau adalah Tuhan. Apapun mengucap syukur. Ya. Firman Tuhan katakan yang lebih dahsyat lagi. Ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini bagian Bapak Ibu Saudara dan saya di FGC ini. Ada amin? Yang terhubung dalam YouTube. Karena di sini diajarkan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Sampai nanti kita mati masuk surga tetap ketemunya apa? Firman Tuhan. Jangan alergi sama firman Tuhan. Kalau engkau alergi sama firman Tuhan, engkau tidak akan ketemu sama yang ngomong itu. Tidak akan ketemu sama Tuhan. Tempatmu akan jauh dari Tuhan. Jangan amin kalau di sini. Ya, makanlah firman setiap hari. Dan ketika firman itu ada dalam dirimu, engkau lapar dan hauskan firman Tuhan, engkau menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan sia. Ingat, apapun yang kau minta, Tuhan berikan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk mengikuti ini. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Benar sekali ya Tuhan, kami mau belajar terus dari Engkau. Kami mau terus melekat kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Mau kami muda, anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan sudah usia lanjut ya Bapak. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami sudah diberkati. Firman Tuhan ada pada kami. Di dalam kehidupan kami, Roh Tuhan, Roh Kudus ada di diri kami. Roh yang terus menyala-nyala, yang menolong kami, mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan kami, terus meneguhkan kami, bahkan menghibur kami. Yang membuat hidup kami berkelipan di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih dan kami adalah anak Allah. Kami adalah gambaran Tuhan di dunia ini yang memberikan kasih kepada semua orang. Kasih yang mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan benci, iri, dendam, mengalahkan segala hal yang sudah diakibatkan oleh dosa. Itu bagian kami, karena kami adalah anak Allah. Bapa Surgawi, aliran sungai kehidupan yang sekarang terus kami terima dari dalam diri kami akan menjadi mata air yang dahsyat, yang terus mengalir sampai kepada akhir zaman, kepada semua orang di sekeliling kami. Berkat bukan hanya kami terima, kami nikmati, tetapi tugas kami mengalirkan berkat, mengalirkan sukacita, mengalirkan keselamatan, karena kami adalah anak Tuhan. Tugas kami selama di dunia ini adalah melakukan tugas surgawi, menjadi keselamatan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, menjadi kasih, menjadi suluh bagi semua orang.
Terima kasih Bapa, teguhkan hidup kami supaya menjadi berkat di setiap masa kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Kita bisa bersyukur katakan. Silakan Bapak Ibu Saudara dulu dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita mendengarkan pengumuman melalui media. Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman GBI FGC. Untuk tema hari ini kita akan belajar mengenai kami segenap jemaat dan seluruh pekerja GBI FGC mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Hamba. Berikut, kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi lainnya diadakan 2 kali dalam sebulan, pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari datang dan kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Ibadah GBI diadakan sekali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi para wanita, mari hadiri untuk belajar bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kul bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Metran Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya semua kita diberkati pada pagi hari ini. Amin. Yang diberkati katakan amin. Kalau saya sebut kita wajib berdiri bersama-sama kita yang ibadah kita pada pagi. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang pertama ini ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan sembah kami ya Tuhan boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terlebih kami sudah menerima firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh meneguhkan, boleh menguatkan dan mengingatkan kami tentang kasih ya Bapa.
karena kasih mengalahkan segalanya. Terima kasih kami Tuhan terus belajar akan kasih itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Oh Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati pengembalaannya di FGC ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berkati juga keluarga besarnya Ibu Indri ya Tuhan sebagai penopang doa ya Tuhan. Engkau berkati ketiga putra putrinya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami percaya pengurapan yang dahsyat terus Engkau limpahkan bagi Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Gembala oh Tuhan Yesus, oh Bapak Tuhan Yesus, oh ya, Insinyur Noto Raharja ya Tuhan, sebagai gembala pembina kami Tuhan Engkau berkati, beserta ibu dan keempat wakilnya keluarga besar Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Tuhan Engkau berkati juga Karyan 18 Gembala Pak Andi Markus, Ibu Sutanti, kedua putranya, keempat wakilnya ya Bapak. Terus Engkau urapi ya Tuhan hamba-hambamu Tuhan, juga Rayon 18 yang ada di oh Tuhan Yesus cabang ranting Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Hamba-hambamu gembala-gembala Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Hikmat marifat ilahi turun atas hamba-hambamu sehingga kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas Rayon 18. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, asar kolektan, guru-guru sekolah minggu, penjaga keamanan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak. Engkau pakai kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Engkau berkati jemaatmu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anaknya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi oh Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persembahan yang sudah kami berikan ya Bapak. Kiranya sucikan, kuduskan, berkati yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau beri berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar jemaatmu hendak pulang ya Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Tibakan kami selamat sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapak. Kami akan diperlengkapi doa berkat oleh Bapak Gembala kami. Dan sebelumnya kami mau bersama-sama doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kau adalah biji mata Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan Engkau sebagai anak-anak Tuhan, Engkau memiliki kasih yang dari surga. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang, dan untuk itulah Engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.